Dekrit adalah suatu pernyataan atau keputusan resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah, biasanya berisi perintah atau kebijakan tertentu. Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi konstitusi sementara yang mengatur. Namun, situasi politik dan ekonomi yang kompleks memicu keinginan untuk merombak struktur pemerintahan. Hal itu karena ketegangan antara pemerintah pusat dan beberapa negara bagian terutama Sumatera Barat. Serta, situasi sosial politik yang tidak stabil, mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah-langkah tegas. Kemudian, Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang mencakup perubahan signifikan, termasuk penghapusan konstitusi sementara 1950 dan kembalinya ke UUD 1945. Dekrit tersebut mengubah sistem pemerintahan dari federal menjadi kesatuan, dengan maksud untuk memperkuat integrasi nasional. Selain perubahan struktural, dekrit itu juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan politik dan hukum, termasuk sistem perwakilan dan pemilihan presiden. Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 menciptakan landasan baru untuk pembentukan negara kesatuan di Indonesia, meskipun dampak dan interpretasinya tetap menjadi subjek diskusi dan analisis di kalangan sejarawan dan ahli politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan. Dampak positif. 1. Stabilitas politik. Memberikan landasan hukum yang kuat untuk otoritas pusat, membantu menghindari tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan dalam struktur pemerintahan dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai level pemerintahan, meminimalkan potensi konflik kepentingan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. 2. Efisiensi pemerintahan. Otoritas pusat yang lebih kuat dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, pemusatan kekuasaan pada tingkat nasional dapat membantu pemerintah fokus pada prioritas nasional, mempromosikan efisiensi dalam alokasi sumber daya. 3. Menguatkan kedudukan presiden. Memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat peran dan otoritas presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dengan perubahan ke negara kesatuan, terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. 4. Menetapkan kejelasan hukum. Menetapkan landasan hukum untuk perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan politik Indonesia, dapat membawa kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Kemudian, kedudukan presiden yang diperkuat oleh dekrit memberikan landasan hukum yang jelas untuk kekuasaan eksekutif, membantu menghindari ketidakpastian hukum terkait wewenang dan tindakan presiden. Dampak negatif. 1. Kehilangan aspek federal. Kehilangan aspek federal dapat mengakibatkan pemusatan kekuasaan yang berlebihan di tangan pemerintah pusat dan presiden, yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan tersebut mungkin menyebabkan ketidakpuasan di daerah-daerah otonom, terutama yang merasa kehilangan sebagian besar kewenangan dan kontrol atas urusan mereka sendiri. 2. Pembatasan partisipasi rakyat. Pemimpin yang dipilih melalui proses yang tidak langsung mungkin dianggap kurang memiliki legitimasi di mata rakyat, yang dapat mempengaruhi dukungan dan kepercayaan publik. Dampak negatif tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem pemilihan presiden dapat mempengaruhi keterlibatan langsung dan perasaan kepemilikan rakyat terhadap pemerintahan mereka. 3. Adanya potensi konsolidasi kekuasaan. Adanya potensi konsolidasi kekuasaan dapat meningkatkan risiko terbentuknya pemerintahan otoriter dengan kekuasaan absolut, merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak individu serta dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan nepotisme, karena kontrol yang lebih besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 4. Penghapusan konstitusi sementara. Penghapusan konstitusi sementara bisa berarti kehilangan atau penurunan perlindungan HAM yang mungkin telah tercantum sebelumnya. Jika konstitusi sementara mencerminkan aspirasi atau perjanjian regional tertentu, penghapusannya dapat memicu ketidaksetujuan atau ketegangan di tingkat regional. 5. Perubahan dalam sistem politik. Perubahan dalam sistem politik dapat memberikan potensi pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi dan berpartisipasi dalam politik bagi partai politik, terutama jika ada kendali yang lebih besar dari pemerintah terhadap proses politik. Demikian penjelasan dampak positif dan negatif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.